Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa sahabatihi dhahirin wa azwajihi ummahatil mu'minin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Ar-Risalah At-Tauhidiyah, salah satu kitab yang disusun oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu an. Kita sampai pada penjelasan muqaddasun anil jihati wal aqtori. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa amaddana biamdadihi. Muqaddasun anil jihati. Muqaddasun utawi Allah iku den suciaken. Anil jihati saking piro-piro arah wal aqtori lan piro-piro panggonan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada penjelasan ini musannif atau mu'alif masih melanjutkan tentang sifat-sifat yang wajib disucikan dari Allah, yakni sifat-sifatnya makhluk. Di antara sifat makhluk adalah jihad dan aktor. Jihad itu maknanya arah, yang jumlahnya ada 6, atas, bawah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Kemudian al-aktor itu maknanya adalah tempat. Jadi muqaddasun anil jihadi wal aktor artinya Allah maha suci dari arah dan tempat. Ini sebagaimana yang tercantum dalam kitab Aqidah At-Thahawiyah. Disampaikan, dikarang, disusun oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Thahawi, salah satu ulama salaf. Dalam kitabnya beliau mengatakan, Ta'ala ay Allah anil hududi wal ghayat wal a'doi wal arkani wal adawat la tahwihil jihatus sittu kama kasairil mubtada'at. La tahwihi al jihatus sittu. Allah maha suci dari jihad as-sittu yang jumlahnya ada 6. Arah, bawah, atas, bawah, kanan, kiri, depan, dan belakang. Ini keyakinan ini sudah disampaikan oleh ulama salaf. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Thahawi. Dan ini dalam kitab ini Mbah Hasyim Asy'ari ini menunjukkan bahwa beliau ini juga mengikuti ulama salaf. Di antaranya adalah dalam masalah ini. Allah maha suci dari arah wal aktor dan tempat. Kenapa tidak boleh menisbatkan arah dan tempat kepada Allah? Karena kita ketahui bahwa tempat dan arah itu adalah salah satu ciptaan Allah. Arah itu bukan Allah. Kalau bukan Allah berarti makhluk. Ya, karena hanya ada khalik dan makhluk. Kalau bukan Allah berarti makhluk. Arah itu bukan Allah berarti makhluk. Tempat juga bukan Allah berarti makhluk. Dan ketika kita menetapkan bahwa arah dan tempat adalah makhluk, maka kita juga meyakini bahwa arah dan tempat itu wujudnya memiliki permulaan atau hadits, sesuatu yang wujudnya bermula. Ini lawan dari qadim. Ketika wujudnya bermula, sedangkan Allah wujudnya tidak bermula, maka yang namanya tempat dan arah itu pernah mengalami adam. Adam artinya tidak ada. Arah dan tempat, ya, karena wujudnya bermula, berarti dulu itu pernah mengalami tidak ada. Pernah mengalami belum terciptakan.
Nah, sebelum tempat dan arah itu tercipta, tentunya kita percaya, kita meyakini bahwa Allah wujudnya tanpa tempat. Sebelum ada tempat, maka Allah wujudnya tanpa tempat. Sebelum ada arah, Allah wujudnya tanpa arah. Dan ketika sudah tercipta arah dan tempat, maka sah-sah saja jika Allah wujudnya tetap tidak berarah dan tidak bertempat. Maka pemahaman bahwa Allah dulunya tidak bertempat. Sebelum ada tempat, Allah tidak bertempat. Sebelum ada arah, Allah tidak berarah. Tapi setelah ada tempat, setelah berarah, ada arah, kemudian Allah menempati tempat. Kemudian Allah berarah. Nah, ini pemahaman ini meniscayakan bahwa Allah mengalami perubahan. Mengalami perubahan yang tadinya tidak bertempat menjadi bertempat. Yang tadinya tidak berarah menjadi berarah. Padahal menurut para ulama mengatakan, dan ini juga sesuai dengan logika yang sehat, mengatakan at-taghayyur akbaru alamatil hudus. Perubahan adalah tanda terbesar atas hudusnya sesuatu, baharunya sesuatu. Ini bisa kita buktikan dengan akal kita, dengan logika kita. Jadi alam semesta ini, baik yang berupa benda ataupun sifat benda, itu pasti mengalami perubahan. Ada sesuatu yang dulunya besar, kemudian kecil menjadi besar. Yang dulunya di sebelah utara, sekarang berada di sebelah selatan. Dulunya di bawah, sekarang di atas, dan seterusnya. Sesuatu yang berubah, itu kita bisa menyimpulkan, itu pasti bermula, wujudnya bermula. Walaupun kita tidak tahu kapan bermulanya, kapan pertama kali wujudnya. Tapi kita meyakini bahwa semua itu memiliki permulaan. Memiliki permulaan. Dan ketika dikatakan bahwa Allah berubah, dulunya tidak bertempat, sekarang bertempat, di langit ataupun di arah satu, di mana-mana. Nah, maka pemahaman ini sama saja mengatakan Allah perubahan. Padahal Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, Subhanalladzi yughayyiru wa la yataghayyar. Maha suci Allah yang maha yughayyir, merubah sesuatu dari makhluknya, wa la yataghayyar, sedangkan zatnya Allah tidak mengalami perubahan. Ini hadis Nabi. Ya, jadi pemahaman-pemahaman tasbih seperti tadi, menisbatkan tempat atau arah kepada Allah, ini sama saja mengingkari hadis tersebut dan juga mengingkari akal yang sehat. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mar'iyun lil mu'minina. Mar'iyun utawi Allah iku zat kang ketingal, zat kang bisa den tingali, lil mu'minina kaduwe pira-pira wong mukmin, bil qulubi kelawan pira-pira ati, fid dunya ing dalam dunya, wa fil akhirati lan den tingali ing dalam akhirat, bil absori kelawan pira-pira mripat. Dalam penjelasan ini mu'alif menetapkan bahwa Allah adalah zat yang bisa terlihat. Akan tetapi di sini menjelaskan, mu'alif membagi terlihatnya Allah di dunia dan terlihatnya Allah di akhirat itu berbeda. Kita di dunia ini, manusia di dunia ini bisa melihat Allah tetapi dengan ainul qalbi, dengan mata hati. Ini sebagaimana yang dialami oleh Nabi ketika Mi'raj. Ketika Nabi naik ke atas dari Masjidil Aqsa ke atas, langit pertama, langit kedua, hingga langit ketujuh, dan ke atas lebih sampai ke Mustawa. Sampai ke Mustawa, di mana beliau di situ mendengar decitan kolam, decitan pulpennya para malaikat ketika menyalin tulisan yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah, di situ Nabi mendengar. Ketika peristiwa Mi'raj, ini tidak boleh dikatakan bahwa Nabi bertemu Allah. Yang benar adalah Nabi melihat Allah, itu yang benar. Karena istilah bertemu
yang namanya bertemu itu secara tidak langsung menisbatkan adanya tempat bagi Allah. Ya, kalau bertemu berarti berhadapan atau berada di sampingnya atau seperti apa. Itu pasti seperti itu. Jadi itu pemahaman yang salah dan tidak ada riwayatnya. Secara hadis riwayat tidak ada, nas Quran juga tidak ada, secara akal sehat juga menyalahi. Karena itu bertentangan dengan sifat-sifatnya Allah. Jadi yang benar adalah Nabi melihat Allah, tetapi dari berbagai riwayat yang ada, riwayat yang sahih adalah Nabi melihat Allah dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Karena masih di dunia. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, la yudrikuhul absor wa huwa la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Allah mampu melihat mata-mata makhluknya, tetapi mata-mata makhluknya tidak mampu melihat Allah. Dan ini berlakunya di alam dunia. Jadi hadis yang menjelaskan bahwa Nabi melihat Allah itu maksudnya melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala, bukan. Nah, itu pemahaman dari mar'iyun lil mu'minina bil qulub fid dunya. Kemudian wa fil akhirati bil absor. Di akhirat nanti kita juga mampu melihat Allah bukan dengan hanya mata hati tapi dengan mata kepala. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penduduk surga nanti di surga itu berseri-seri, bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Dan mereka, para ahli surga, di dalam surga, itu melihat kepada Allah. Ila rabbiha nadhirah. Melihat Allah. Nah, dan ini juga sama seperti hadis yang disabdakan oleh Nabi. Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum fil jannati kama tarawna al-badro kama tarawnal qamara fi lailatil badri la tudammun. Sesungguhnya kalian kelak di surga akan melihat Tuhanmu, Tuhan kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kama tarawna al-qamara fi lailatil badri, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudomun, artinya la tudomun ay la tasyukun. Kalian tidak akan ragu bahwa yang kalian lihat di surga nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalian tidak akan ragu ketika melihat bulan di malam purnama bahwa itu adalah bulan. Nah, ini ada beberapa pemahaman yang keliru. Para musyabihah, mujassimah mengatakan bahwa melihatnya kita kepada Allah nanti di surga itu sebagaimana kita di dunia melihat Allah. Sebagaimana kita di dunia melihat bulan. Artinya ada di arah atas, kemudian bersinar. Nah, ini pemahaman yang keliru. Padahal maksud Nabi adalah menganalogikan kita melihat Allah nanti di surga, itu tidak ragu bahwa yang kita lihat adalah Allah, sebagaimana kita tidak ragu ketika melihat bulan di malam purnama. Ya, enggak ada orang yang meragukan, itu bulan atau bukan ya. Padahal yang dilihat itu, yang paling terang itu kan hanya satu, hanya bulan itu ketika malam purnama. Tidak ragu. Tidak akan ragu itu bintang, itu matahari, itu api atau yang lain. Nah, itu maksud yang benar. Kemudian yang kedua, yang dimaksud bahwa orang-orang mukmin melihat Allah di surga adalah orangnya yang di surga. Jadi penduduk surga di surga itu melihat Allah. Sedangkan Allah tidak boleh dikatakan Allahnya di surga, atau Allahnya di arah atas, atau Allah ada di aras, atau di kursi, atau di mana-mana. Nah, itu pemahaman yang keliru. Jadi kita di surga itu mampu melihat Allah tanpa tempat dan tanpa arah. Ya, tidak seperti kita melihat bulan ada di atas.
atau berhadapan. Nah, jadi tidak seperti itu pemahaman. Jadi ini sesuai dengan dalil-dalil nas Quran maupun hadis. Istawa alal arsy, istawa sapa Allah alal arsy ing atase aras. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah. Wa alal makna lan ing atase makna alladzi rupane makna aroda kang ngersakaken sapa Allah. Kama annal arsa kaya oleh saktuhune aras wa malan perkara hawahu kang mengku apa aras ing ma bihi kelawan den ciptaakene Allah istawa dadi sempurna apa al arsu wa ma hawahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif menjelaskan bahwa Allah beristiwa pada aras sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'annya. Yang dimaksud kalimat ini musoneb maksudnya adalah bahwa musoneb tidak memberikan makna istawa secara khusus. Jadi dalam Quran itu difirmankan Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Nah, musoneb menjelaskan Allah beristiwa pada aras sebagaimana yang Allah firmankan. Artinya maklum, istiwanya Allah itu maklum. Maklum sudah diketahui. Kenapa maklum? Karena memang di dalam Quran itu disebutkan. Nah, sebagaimana ucapannya Imam Malik radhiyallahu an, istawa kama akbar. Allah beristiwa sebagaimana yang Allah kabarkan. Nah, tetapi di sini Imam Malik tidak memberikan makna yang khusus. Nah, ini yang oleh para ulama disebut takwil ijmali atau tafwid. Ya, tafwid itu maknanya adalah hanya menetapkan bahwa Allah memiliki sifat istiwa, Allah memiliki sifat yad, Allah memiliki sifat ain dan seterusnya, tetapi tidak disebutkan makna dari istiwa itu. Jadi pokoknya Allah beristiwa itu saja. Karena memang Al-Quran menyebutkan. Pokoknya Allah memiliki sifat yad. Karena memang Allah menyebutkan. Jadi tidak mengingkari. Karena apa? Mengingkari sifat istiwanya Allah, padahal kita tahu dalam Quran disebutkan, itu sama saja mengingkari Al-Quran. Sedangkan mengingkari Al-Quran, itu adalah kekufuran. Keluar dari agama Islam. Jadi ditetapkan. Tetapi maknanya apa? Istiwa itu maknanya apa? Yad itu maknanya apa? Ini tidak disebutkan maknanya. Hanya meyakini bahwa kandungan maknanya itu tidak seperti makna-makna yang berlaku bagi makhluk. Karena memang istawa misalkan. Istawa itu menurut para ulama lughat, ulama bahasa, memiliki sampai 15 makna. Istawa, satu kalimat itu, dalam bahasa Arab memiliki 15 makna. Dan di antara 15 makna itu, ada yang layak bagi Allah, ada juga yang tidak layak bagi Allah. Dan di antara yang layak bagi Allah adalah istawa dengan makna koharo, menundukkan. Atau istaula, menguasai. Hafidho, menjaga. Ini diantara makna yang layak bagi Allah. Sedangkan makna yang lain seperti istaqoro, menetap, atau kosoda, menuju, atau soada, naik ke atas, atau nadija, mateng. Ya kayak bobohan itu mateng, itu nadija. Istawa, mateng, bisa maknanya itu. Atau jalasa juga bisa. Ini adalah makna yang tidak layak bagi Allah. Nah, tafwid atau takwil takwil ijmali itu para ulama ketika menggunakan takwil ijmali itu hanya berkeyakinan Allah memiliki sifat istawa dengan makna tidak seperti makna yang berlaku bagi makhluk. Jadi disucikan. Yang jelas bukan makna istaqoro, yang jelas bukan makna soada, yang jelas bukan makna
natijah. Hanya itu saja. Maknanya pasti layak bagi Allah. Cuman mereka, para ulama, tidak menetapkan makna mana yang layak bagi Allah. Apakah hafidhoknya, atau koharoknya, atau abqa, atau yang mana. Tidak menentukan. Nah, itu takwil ijmali. Berbeda dengan takwil tafsili. Takwil tafsili itu para ulama sampai memberikan makna yang khusus. Nah, contohnya istawa itu maknanya koharo. Atau misalkan yad itu maknanya qudroh, kekuasaan Allah. Atau inayatullah, perhatian dari Allah dan lain sebagainya. Itu takwil tafsili. Jadi kesimpulannya, baik takwil tafsili ataupun takwil ijmali itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya apa? Persamaannya adalah baik takwil ijmali ataupun takwil tafsili itu sama-sama mentanzihkan Allah dari sifat-sifat makhluk. Tanzih, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Allah tidak sebagaimana makhluknya. Itu persamaannya. Sedangkan perbedaannya, apabila takwil ijmali itu tidak menentukan makna, sedangkan takwil tafsili itu menentukan makna. Contohnya tadi, istawa diberi makna koharo. Yad diberi makna qudroh, kekuasaan Allah, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang dipakai oleh mu'alif kitab ini, Syekh Hasyim Asy'ari, itu menggunakan takwil ijmali. Jadi Allah beristiwa pada aras sebagaimana yang Allah khabarkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Wa alal maknal ladzi aroda. Dan sebagaimana makna yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi mu'alif tidak memberi makna. Maknanya apa? Hanya Allah yang tahu. Nah, jadi prinsipnya takwil ijmali. Takwil yang global, yang umum. Atau tafwid namanya. Jadi maknanya wallahu alam. Yang jelas bukan makna-makna yang berlaku bagi makhluk. Ini juga sama seperti sikapnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, amantu bima ja'a anillah ala muradillah. Wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Saya beriman dengan segala apa yang datangnya dari Allah, sebagaimana yang Allah kehendaki, ala muradillah. Wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Dan juga saya mengimani apapun yang datangnya dari Rasul, sebagaimana yang Rasul kehendaki. Tidak seperti kehendak saya, tidak seperti mana yang saya tentukan, tapi sebagaimana yang Allah tetapkan kehendaki dan sebagaimana yang Rasul kehendaki. Nah, itu sikapnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kama annal arsya wa ma hawahu bihi istawa. Sebagaimana aras dan apa-apa yang ada yang terliputi oleh aras itu istawa. Istawa ay tamma, sempurna, sempurna penciptaannya. Jadi dalam ungkapan ini mu'alif menetapkan, menjelaskan bahwa yang mengalami perubahan adalah arasnya. Aras, bukan Allahnya. Jadi aras yang sebelumnya tidak tercipta menjadi tercipta. Yang sebelumnya tidak sebelumnya tidak terjaga menjadi terjaga. Karena Allah menciptakan dan juga menyempurnakan ciptaannya. Jadi istawa ketika dinisbatkan kepada aras, itu maknanya adalah yang beristiwa bukan Allah, tapi arasnya. Istawa sempurna karena Allah yang menciptakannya. Lahul akhiratu wal ula, lahu iku kaduwe Allah al akhiratu utawi alam akhirat, wal ula lan alam dunia. La yauduhu ora gawe bosen ing Allah, ora ndadekaken bosen ing Allah
apa hifdzul makhluqati, ngreksa pira-pira makhluke. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Lahul akhiratu wal ula. Allah memiliki alam akhirat juga alam dunia. Musannif menetapkan bahwa alam akhirat, entah itu surganya, entah itu nerakanya, entah itu ketika hisabnya dan lain sebagainya, wal ula juga alam yang pertama, yakni alam dunia. Itu semua adalah milik Allah. Lahul akhiratu wal ula. Semuanya adalah milik Allah. Tidak ada satupun dari alam, baik alam dunia ataupun alam akhirat, yang bukan milik Allah. Ini kalau kita kalau kita memahami, kalau kita merenungi bahwa semua yang ada di alam ini hakikatnya adalah milik Allah, ya, hakikatnya adalah milik Allah, maka kita akan sadar diri bahwa hanyalah Allah yang berhak disembah. Hanyalah Allah yang berhak untuk kita ibadahi. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk disembah. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengakui bahwa kita adalah milik Allah, maka kita juga akan meyakini bahwa Allah berhak untuk mengatur kita. Karena secara logika itu pasti akan menyimpulkan siapapun yang memiliki sesuatu, maka dia berhak untuk mengaturnya. Kan begitu. Ya, kita memiliki uang, maka uang ini menjadi hak kita untuk mengaturnya. Apakah mau dibelanjakan, apakah mau disedekahkan, atau mau disimpan saja, kan terserah kita yang memiliki. Karena kita yang memilikinya. Nah, sama juga dalam masalah ini, ketika kita mengakui bahwa Allah lah yang memiliki kita, maka kita akan meyakini bahwa Allah berhak untuk mengatur kita. Dan di antara aturan-aturan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah apa? Menyembah kepada Allah. Allah mewajibkan kita sholat. Allah mewajibkan kita berpuasa. Ya, maka harus kita kerjakan, maka harus kita laksanakan dengan sadar diri. Tidak tidak protes, tidak sampai membangkang, tidak bertanya-tanya mengapa Allah demikian, mengapa Allah demikian. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh kita menentang apa yang Allah tentukan kepada kita. Justru kitalah yang nanti kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Allah tidak pernah ada bosan yang terjadi kepada Allah karena menjaga makhluknya. Dan ini juga harus kita sucikan, karena yang namanya bosan atau ngantuk atau yang lain tidur misalkan, kesel, ya, ini adalah sifat-sifat tahoyur, sifat-sifat adanya perubahan. Semua sifat yang meniscayakan perubahan kepada Allah ataupun sifatnya Allah, ini harus kita sucikan. Ini sebagaimana dalam ayat Quran disebutkan, la ya'uduhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengalami bosan, Allah tidak pernah mengalami ngantuk, Allah tidak pernah mengalami tidur. Itu harus disucikan dari Allah. Demikian kajian singkat ini, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya sekali lagi, bahwa apa yang tercantum dalam kitab ini, itu kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab salaf, itu ternyata sama persis. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh Mbah Kyai Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Semoga kita senantiasa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas akidah yang benar, keyakinan yang benar, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, membawa Islam, membawa keyakinan yang benar, keyakinan yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum, wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.